Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, semoga sehat selalu. Terima kasih kepada Ibu Nurul Amalia selaku dosen pembimbing mata kuliah pemodelan proses bisnis. Perkenalkan, kami dari kelompok kelas 1M51 yang beranggotakan saya Uswatun, NIM-nya 21230018. Dan saya Intan Yudhistira dengan NIM 21230036. Saya Windy Swastika Regi dengan NIM 21230011. Dan saya Irla Septivala Siva dengan NIM 2123000124. Izinkan kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pemodelan Proses Bisnis pada Usaha RC46 Baby Shop. Perkenalkan, nama saya Uswatun. Di sini saya akan mempresentasikan tentang RC46 Baby Shop. Nama kelompok Uswatun 21230018, 2 Intan Yudhistira 21230036, 3 Windy SR 2123001111, Irla Septi F 2123000124. Deskripsi perusahaan RC46 Baby Shop merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan secara online yang mengandalkan internet untuk menjalankannya. RC46 Baby Shop berdiri sejak tahun 2018. Perusahaan kami menyediakan perlengkapan bayi dan toko perlengkapan bayi kami tidak hanya online, namun juga menyediakan secara offline yang terletak di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Stono, Gang 3 Timur nomor 14. Visi dan misi perusahaan. Visi kami yaitu menjadi perusahaan yang terbesar yang bergerak di bidang perlengkapan bayi dan anak-anak dengan mengedepankan kualitas produk, pelayanan yang baik, dan harga yang terjangkau. Misi kami mengutamakan kebutuhan konsumen, mengembangkan inovasi-inovasi baru dalam produk kami, serta menjaga konsistensi kualitas dan harga agar dapat memenuhi misi utama kami tersebut. Tujuan perusahaan RC46 Baby Shop. Yang pertama, untuk mempermudah customer dalam berbelanja tanpa harus keluar dari rumah melalui aplikasi Tokopedia dan Lazada. 2. Biaya lebih murah dan terdapat promo di dalam aplikasi Lazada dan Tokopedia. Yang ketiga, estimasi pengiriman lebih lama, kurang lebih 3-5 hari pengiriman. Yang keempat, kami menerima komplain 24 jam. Yang kelima, pelayanan lebih efektif dan lebih baik. Struktur organisasi pada usaha RC46 Baby Shop. Yang pertama ada owner atau pemilik. Terus ada pengelola toko. Di dalam pengelola toko ada bagian gudang, bagian produksi, dan bagian pemasaran. Di bawahnya lagi ada karyawan. Value Chain Diagram. Primary activities-nya yaitu penjualan baby shop, penjualan online, penjualan offline. Supporting activities-nya yaitu promosi dan diskon. Saya Intan Yudhistira dengan NIM 2123000036. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Uswatun. Functional Decomposition Diagram. Functional Decomposition Diagram terdiri dari promosi dan diskon. Promosi dan diskon merupakan supporting activities. Promosi merupakan menawarkan suatu produk melalui internet atau medsos. Diskon merupakan pengurangan harga dan strategi promosi secara offline dan online. 2. Primary activities yang terdiri dari penjualan baby shop, yaitu menjual peralatan bayi seperti diapers, susu bayi, dan sabun bayi. 2. Penjualan online, yaitu menjual peralatan bayi melalui aplikasi Tokopedia dan Shopee. 3. Penjualan offline, yaitu menjual peralatan bayi secara langsung di tempat. Bisnis model kanvas. 1. Key partners yang terdiri dari kurir JNT. 2. Key activities yang terdiri dari penjualan alat bayi, pengemasan barang dalam bentuk paket. 3. Value proposition yang terdiri dari barang yang dijual berkualitas sudah memenuhi SNI. 2.
Barang yang dijual lebih murah dari tempat lain. 3. Pengemasan rapi. Yang ketiga yaitu customer relationship. Tempat produksi diapers dan tempat produksi sabun bayi. Customer segment yang terdiri dari ibu-ibu yang memiliki bayi dan balita. Corporation yang terdiri dari internet, channel, Shopee, Tokopedia, nomor HP, dan email. Customer circle terdiri dari pajak, biaya operasional, gaji pegawai. Value segment penjualan peralatan bayi. Stakeholder map metric. Owner atau pemilik yaitu penanggung jawab bisnis yang ada, pengambil keputusan. Pengelola toko merupakan mengelola dan memantau operasional pelayanan. Yang ketiga, bak produksi yaitu mengelola dan memantau operasional produksi. Yang keempat, bak gudang melakukan kontrol kualitas terhadap barang yang masuk, sedang disimpan atau keluar dari gudang. Yang kelima, bagian pemasaran yaitu mempromosikan barang dan melakukan riset. Yang keenam, karyawan yaitu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan arahan, tugas, dan perintah yang diberikan. Prinsip dari bisnis yaitu 1. Seluruh proses bisnis searah dengan tujuan dan prinsip bisnis online. Yang kedua, mengutamakan keamanan dan kepuasan pelanggan. Bisnis international metric. Owner itu berkaitan dengan pengelola toko, bagian produksi, bagian gudang, bagian pemasaran, dan karyawan, yaitu mengawasi dan mengontrol penjualan. Sedangkan pengelola toko berkaitan dengan owner atau pemilik, bagian produksi, bagian gudang, bagian pemasaran, dan karyawan, yaitu mengelola dan memantau operasional pelayanan. Yang ketiga, bagian produksi, berkaitan dengan owner, pengelola toko, bagian gudang, bagian pemasaran, dan karyawan, yaitu mengelola dan memantau operasional produksi. Bagian gudang, berkaitan dengan owner atau pemilik, pengelola toko, bagian produksi, bagian pemasaran, dan karyawan, yaitu melakukan kontrol kualitas terhadap bagian barang yang masuk, sedang disimpan, atau keluar dari gudang. Bagian pemasaran berkaitan dengan owner atau pemilik, pengelola toko, bagian produksi, bagian gudang, dan karyawan, yaitu mempromosikan barang dan melakukan riset. Karyawan berkaitan dengan owner, pengelola toko, bagian produksi, bagian gudang, bagian pemasaran, yaitu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan arahan, tugas, dan perintah yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Windy Swastika Reki dengan nomor NIM 2123001111. Melanjutkan dari Intan Yudhistira. Organization atau aktor katalog, owner atau pemilik sebagai aktor owner, pengelola toko sebagai aktor manajer, bagian produksi sebagai aktor packing, bagian gudang sebagai aktor supervisor, bagian pemasaran sebagai aktor sales, karyawan sebagai aktor staff. Selanjutnya, general business process diagram. Karyawan memiliki fungsi menjalankan perintah dari atasan, kemudian mengirim barang, lanjut ke bagian pemasaran, memproses barang, kemudian menarik pelanggan. Bagian gudang memiliki fungsi mengecek keluar dan masuknya barang. Kemudian bagian produksi yaitu packing barang dan menjalankan perintah dari atasan. Selanjutnya, pengelola toko memiliki tujuan membuat laporan keuangan. Dan yang terakhir, owner atau pemilik, yaitu mengawasi penjualan dan membuat rencana usaha penjualan. Bisnis proses diagram atau packing barang. Yang pertama, pelanggan itu memesan barang, dan selanjutnya pengelola toko menerima pesanan dari pelanggan, kemudian lanjut ke bagian gudang, mengecek stok barang apakah masih ada atau sudah habis. Kemudian selanjutnya bagian produksi, pengemasan barang setelah dicek dari gudang, kemudian langsung dikemas. Selanjutnya kurir, mengirim barang
dari bagian produksi setelah pengemasan. Kemudian kembali lagi pada pelanggan menerima barang. Jika barang ada kerusakan atau hal lain, maka barang bisa dikembalikan, dan jika tidak, bisa diberi penilaian. Prinsip bisnis menggunakan aplikasi Shopee dan Tokopedia. Aplikasi yang dapat menghemat biaya dan efisien waktu. Aplikasi yang kompatibel dengan sistem operasi lain. Aplikasi yang mudah dipahami oleh seluruh manajemen sehingga tujuan perusahaan akan tercapai. Aplikasi portfolio katalog. Organisasi owner atau pemilik memiliki aplikasi modul owner atau pemilik. Pengelola toko memiliki aplikasi modul pengelola toko. Bagian produksi memiliki aplikasi modul bagian produksi. Bagian gudang memiliki modul bagian gudang. Bagian pemasaran memiliki modul bagian pemasaran, dan karyawan memiliki modul karyawan. Saya Irla Septiva Lasiva dengan NIM 2123000124 akan melanjutkan presentasi dari Mbak Windy. Application Use Case Diagram. Jadi di sini di dalam use case terdapat pengelola toko yang bertugas mengelola dan memantau operasional pelayanan. Kemudian bagian produksi bertugas mengelola dan memantau operasional produksi. Kemudian bagian gudang melakukan kontrol kualitas terhadap barang yang masuk. Dan bagian pemasaran mempromosikan barang dan melakukan riset. Kemudian karyawan mempromosikan barang dan melakukan riset. Application Use Case Diagram Sistem Penjualan. Di dalam sistem penjualan use case terdapat pelanggan. Pelanggan yaitu memesan barang dan membayar pesanan, kemudian diterima oleh pengelola toko. Lalu bagian gudang mengecek stok barang yang ada. Kemudian bagian produksi menyiapkan barang lalu mengemas barang. Dan kurir mengirim barang. Critical Success Factor pada baby shop. Setiap perusahaan, baik yang bergerak di bidang produk ataupun jasa, mempunyai tujuan untuk tetap hidup dan berkembang. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui upaya untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan keuntungan atau laba perusahaan. Pemasaran penting dilakukan dalam rangka memenuhi keutuhan dan keinginan masyarakat akan produk dan jasa. Pemasaran akan menjadi semakin penting dengan semakin meningkatnya pengetahuan masyarakat. Pemasaran juga dapat dilakukan dalam rangka menghadapi persaingan dari waktu ke waktu semakin meningkat. Dalam melakukan kegiatan pemasaran, ada beberapa tujuan yang akan dicapai baik tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang. Guna mencapai tujuan tersebut, perusahaan harus bisa menarik perhatian para konsumen melalui produk yang ditawarkannya. Ini dapat dilakukan dengan cara promosi, biasanya melalui media seperti majalah, koran, TV, radio, dan internet. Strategi pemasaran sudah dilakukan oleh baby shop ini. Berdasarkan wawancara awal kepada pihak baby shop dalam melakukan strategi pemasaran, melakukan seperti berjualan online dengan rajin. Kelebihan penjualan online. Aksesnya luas. Pemasaran bisnis online akan memberikan akses yang luas dari pelanggan potensial. Dapat melintasi batas geografis. Internet merupakan satu-satunya media yang dapat melintasi batas-batas geografis serta nasional. Biaya yang dikeluarkan lebih murah, yaitu biaya yang harus dikeluarkan untuk mempromosikan bisnis di internet juga jauh lebih murah jika dibandingkan dengan pemasaran lainnya. Kelemahan marketing online. Biaya awal marketing online cukup tinggi. Meskipun jangkauan untuk pemasaran online sangat luas, namun biaya awal yang dibutuhkan untuk sebuah situs bisa saja tinggi. Semua itu termasuk biaya perangkat lunak yang diperlukan dan hardware serta biaya untuk pemeliharaan. Kemudian
Masih ada pelanggan yang lebih suka offline store. Masih banyak para pelanggan yang menggunakan media tersebut hanya untuk memiliki informasi lebih lanjut mengenai produk dan mereka lebih milih untuk membelinya secara offline. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.